Disiarkan dari Geraha Adi Suara, Jalan Raya Pati Kudus, kilometer 3. Inilah 101 FM. Radio Pati. Saluran informasi warga Pati. Mitra Pas, saatnya Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Khalik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan, kita bisa bersua kembali dalam kajian spesial. Kita bersama-sama mengkaji tentang tafsir. Kebetulan kita sudah sampai pada satu bahasan surat Ar-Rum, Mitra Pas, sore kali ini. Tak lupa juga sholawat ma'assalam kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Arif Vanili bisa menjumpai Anda kembali. Inilah kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Kita sudah sampai pada surat Ar-Rum ayat 28 sore kali ini, dan tentunya dalam kesempatan ini nanti akan kita bagi dua sesi. Sesi pertama adalah sesi langsung pembacaan dari kitab aslinya Mitra Pas. Kemudian sesi kedua kami akan memberikan kesempatan Anda bisa bergabung berdialog bersama narasumber. Ada space waktu khusus untuk Anda. Telepon boleh di 0295385877. Sementara untuk WhatsApp Anda bisa kirim suara Anda atau voice note ataupun tulisan pesan, kirim ke 085277999101. Ada tayangan audiovisual juga bisa Anda komentari di channel YouTube kami, Pas FM Pati Mitra Pas. Silakan bisa bergabung, Anda bisa like, share, dan juga Anda bisa komentari di sana. Dan sore kali ini sudah rawuh di studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Al-Ustadz Abdul Khalik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo, Dukuh Tambang Sari, RT 6 RW 4 Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Mitra Pas FM dimanapun berada, semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua kru Pas FM yang sore hari ini bertugas, Mas Ari yang setia menemani, semoga Allah melimpahkan keberkahannya kepada kita semua. Baiklah Mitra Pas FM dimanapun berada, kita lanjutkan kajian kita Tafsir Ibnu Katsir Surah Ar-Rum ayat ke-28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraba lakum masalan min anfusikum. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم أفأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله
وما لهم من ناصرين. هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين به العابدين معه غيره الجائلين له شركاء. Ini adalah sebuah perumpamaan dari Allah kepada orang-orang musyrikin yang menyembah kepada selain Allah. Bagaimana perumpamaannya? Halakum darabalakum masalam min anfusikum. Jadi orang-orang kafir itu memiliki Buddha. Sekarang diumpamakan, seumpama kalian memiliki Buddha dan kemudian Buddha itu merasa sebagai pemilik semua hartamu. Bagaimana pendapatmu? Nah, tentu mereka tidak suka. Jadi orang-orang musyrikin ini tidak mau budak-budaknya ini yang statusnya adalah hamba sahayanya menjadi pesaingnya, memiliki hak yang sama atas harta yang dimiliki. Ini sebagaimana orang-orang musyrikin ini bertalbiyah, yaitu la baika la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Jadi mereka ini mengakui bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah. Tapi juga mereka menisbatkan ada syarik, ada sekutu bagi Allah. Padahal mereka juga yakin sekutu-sekutu ini juga hamba-hambanya Allah. Kemudian ini dipercontohkan kepada mereka. Seandainya kamu memiliki Buddha, Al-Abid, hamba sahaya, kemudian Buddha ini merasa memiliki hak yang sama atas harta kamu, bebas menggunakan harta kamu. Apa kamu suka hal yang demikian ini? Tentu mereka menjawab tidak suka. Nah, jadi sifatnya orang itu kan tidak mau diduakan. Kepemilikan, ya, seseorang memiliki sesuatu, memiliki rumah, memiliki harta benda, memiliki tanah. Kemudian ada orang yang menganggap bahwa ada orang lain yang memiliki itu. Tentu kan ini tidak menyenangkan. Jadi kenapa kalian melakukan sesuatu yang kamu saja tidak mau? Kamu saja tidak mau diduakan. Kamu saja tidak mau ada orang yang mengaku memiliki ini itu yang menjadi milikmu. Tapi kenapa kamu melakukannya kepada Allah? Padahal kamu yakin bahwa Allah ini yang memiliki segalanya, yang menciptakan langit bumi beserta seluruh isinya. Kenapa kamu menciptakan syarik, menciptakan sekutu-sekutu bagi Allah? Kenapa kamu menduakan Allah? Padahal kamu saja diduakan gak mau. Nah, itu maksudnya seperti itu. Halakum mimma malakat aimanukum min syuraka fima razaqnakum afa antum fihi sawa takhafunahum ka khifatikum anfusakum ay takhafuna ayyuqasimukum al amwal. Kamu gak suka kalau kamu itu hartamu dibagi-bagi, ada orang lain yang mengaku itu milik mereka. Kamu gak suka kalau hamba sahayamu ini mengakui harta yang kamu miliki. Wahada kaqaulihi ta'ala, ini sebagaimana firman-Nya Allah dalam surah yang lain, wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun ay minal banati haitsu ja'alul malaikata alladzina ibadur rahmani inasa. Mereka orang-orang kafir ini menjadikan bagi Allah sesuatu yang ia tidak menyukainya. Orang-orang kafir Quraisy ini kan tidak suka memiliki anak perempuan. Tetapi orang kafir Quraisy ini memberikan penghakiman, justice, bahwa malaikat ini adalah anak-anak perempuan bagi Tuhan. Wong mereka saja kalau memiliki anak perempuan saja nggak suka. Nah, kenapa mereka melakukan itu kepada Allah? Wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun. Mereka berbuat kepada Allah sesuatu yang mereka tidak menyukainya.
Wa ja'aluha banatallah wa qad kana ahaduhum idza busyira bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Padahal orang-orang kafir musyrikin ini ketika diberi kabar bahwa istrinya melahirkan anak perempuan, dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim, musam wajahnya menjadi hitam legam dan marah. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bi ayam sukuhu ala hunin am yatusuhu fit turab. Ketika ia diberitahu bahwa istrinya melahirkan seorang anak perempuan, ia akan segera menyembunyikan itu dari kaumnya atau bahkan menguburnya hidup-hidup. Ini mereka kan tidak suka seperti itu, tapi mereka menyebut bahwa para malaikat ini adalah anak perempuannya Allah. Nah, ini namanya wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun. Wa ja'alul malaikata banatallah fanasabu ilaihi ma la yatadarruhu li anfusihim. Mereka menisbatkan bahwa para malaikat adalah putri-putrinya Allah. Ini adalah perbuatan yang aghladul kufri, sekeras-kerasnya kekufuran. Qala at-Tabari, qala at-Tabarani hadatsana Mahmud bin Al-Faraj Al-Asbahani hadatsana Ismail bin Amr Al-Bajili hadatsana Hamad an Syuaib an Khubayb bin Abi Sabit an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas qala kana yalba ahlu syirki labaik Allahumma labaik labaika la syarikalah illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma laka. Dulu orang jahiliyah itu ketika beribadah haji atau umroh, bacaan talbiyahnya adalah labaika Allahumma labaika la syarikalah illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma laka. Ini. Jadi mereka menganggap ada sekutu-sekutu bagi Allah. Oleh karena itu turun ayat halakum mimma malakat aimanukum min syuraka. Kamu saja kalau diduakan enggak mau, kenapa kamu menduakan Allah? Kamu kalau memiliki budak, kemudian budak itu menganggap bahwa hartamu juga miliknya budak itu, kamu enggak suka. Kenapa kamu lakukan itu kepada Allah? Itu takhafunahum ka khifatikum anfusakum. Kadzalika nufassirul ayati liqaumi ya'qilun. Summa qala ta'ala mubinan annal musyrikina innama abadu ghairahu safahan min anfusihim wa jahlan. Jadi orang-orang musyrikin ini mereka menyembah Tuhan selain Allah. Kenapa? Ya safahan, mereka itu bodoh, jahil. Jadi jahil di sini bukan berarti kemudian tidak mengerti peradaban, bukan. Orang-orang jahiliyah pada waktu itu, kafir Quraisy itu, mereka pintar, pandai berdagang, pandai mengelola harta. Tapi kenapa dinamakan jahiliyah? Karena kejahilan yang paling jahil murakkab adalah tidak mengenal Allah. Jadi ada jahil murakkab, ada jahil basit. Kalau jahil basit itu ya seperti kebanyakan orang, ada yang diketahui dan ada yang tidak diketahui. Tapi kalau seseorang ini tidak mengenal Allah, menyembah kepada selain Allah, lah itu hak, namanya jahil murakkab, bodoh yang sempurna itu. Bal ittaba'al ladina dhalamu ay al musyrikun ahwa'ahum ay fi ibadatihim al angdadat bi ghairi ilm. Mereka menyembah berhala itu karena mereka mengikuti hawa nafsu. Sebenarnya mereka itu tahu apa yang mereka perbuat itu salah. Sebagaimana Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah itu salah satu tokoh kaum musyrikin. Pernah suatu saat itu berbicara dengan Abu Jahal. Ia
sudah mendengar apa yang disampaikan Rasulullah, mendengar bacaan Al-Quran, ia tahu bahwa ini benar. Tapi mereka tetap, jangan kamu ikuti. Kalau kita ini mengikuti yatimnya Abdullah, kita nanti strata kita turun. Jadi dulu para tokoh-tokoh Quraisy itu memiliki kepentingan. Mereka sudah menjadi pemuka agama mereka. Mereka yang mengatur ini, mengatur itu. Dan kemudian datang Rasulullah membawa agama Islam yang merubah semuanya. Nah, mereka itu sebenarnya mengakui bahwa ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW itu benar. Tapi karena kepentingan, ia khawatir hilangnya pengaruh, hilangnya jabatan, hilangnya kekuasaan di mata kaumnya. Mereka menolak. Nah, itu yang disebut balit taba'alladzina dzalamu ahwa'ahum. Orang-orang musyrikin ini mengikuti hawa nafsunya fi ibadatihim al-angdad bi ghairi ilm. Mereka menyembah berhala-berhala dengan tanpa ilmu pengetahuan. Faman yahdi man adallallah ay fala ahadun yahdihim idza kataballahu dhalalahum. Tidak ada yang mampu memberikan petunjuk kepada seseorang yang Allah telah menyesatkannya. Kalau Allah sudah tidak memberi hidayah, maka tidak ada yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Jadi tugasnya Nabi, Rasul hanya menyampaikan. Tugas ulama, orang tua hanya menyampaikan kebenaran. Masalah nanti ia mengikuti atau tidak, itu sudah ada ketentuan takdir dari Allah. Kalau Allah menakdirkan seseorang tidak mendapat hidayah, meskipun dekat dengan Rasulullah, ya tidak dapat. Siapa yang tidak tahu Abu Lahab? Abu Lahab ini pamannya Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah dilahirkan, ia sangat syukur, bahagia. Kemudian memerdekakan budaknya yang bernama Syuaibah dalam rangka syukur atas kelahiran Nabi Muhammad. Tetapi ketika Nabi Muhammad dakwah di tengah-tengah keluarganya Bani Hasyim, yang paling lantang memberikan penolakan ya Abu Lahab itu. Padahal itu sangat dekat dengan Rasulullah. Abu Thalib, siapa yang tidak mengenal Abu Thalib? Ia pamannya Rasulullah, menjadi garda terdepan membentengi, melindungi dakwah Rasulullah. Tapi di akhir hayatnya dibimbing Rasulullah untuk mengucapkan la ilaha illallah, ternyata Allah tidak takdirkan itu. Maka tugas kita hanya berjuang, dan soal hasil kita pasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lahum min nasirin ay laisa lahu min qudratillahi mungkitun. Tidak ada yang mampu menolak takdir Allah. Wala mujirun wala mukhitun lahum anhu li'annahu ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Karena sifatnya Allah qudrah iradah. Qudrah itu kuasa, iradah itu berkehendak. Apa saja yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Sesuatu akan terjadi atas qudrah dan iradahnya Allah. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasaddid wajhaka ay fa'akim wajhaka wastamir ala dini alladzi syara'ahu Allah laka minal hanifah millata Ibrahim. Luruskan wajahmu, luruskan keyakinanmu, teruskan perjuanganmu, terus menerus istiqomah dengan agama Allah yang telah disyariatkan kepadamu, maksudnya Nabi Muhammad, sebagaimana yang diberikan kepada Hanifah. Hanif itu agama Hanif, agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam.
Jadi apapun yang terjadi, fa'aqim wajhaka lidini hanifah, tegak lurus presisi, hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Jadi sebenarnya fitrah manusia itu manusia yang baik. Manusia tidak terlahir sebagai orang jahat. Fitrahnya manusia itu mengenal Allah. Sebagaimana ayat lain, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi secara fitrah manusia itu mengenal Allah. Secara pabrikan manusia itu tidak didesain menjadi orang jahat. Oleh karena itu ketika manusia menjadi orang jahat, berbuat maksiat, tidak sesuai standar pabrikannya, dia akan mengalami kesulitan. Desainnya manusia itu bersaudara. Barang siapa yang bermusuhan, maka hidupnya akan pincang. Manusia itu didesain untuk saling tolong-menolong. Barang siapa yang justru saling melukai dan menyakiti, hidupnya tidak akan harmonis. Karena tidak sesuai standar asalnya. Standar asalnya manusia itu ikhlas, penuh senyum, penuh kasih sayang. Kalau kita melaksanakan kehidupan ini sesuai fitrah yang Allah berikan, semuanya akan damai. Orang yang usianya tua menyayangi yang lebih muda, yang lebih muda menghormati yang lebih tua, itu fitrah. Jadi fitrah manusia itu didesain menjadi orang yang baik. Kita sebagai manusia tidak didesain menjadi orang jahat. Orang bermusuhan itu pasti hidupnya tidak nyaman, tidak enak. Kebencian, hasud, ego, ini tidak sesuai fitrah kita. Itu akan menjadi hidup kita menjadi tidak nyaman. Maka ketika kita kembali ke fitrah kita, kembali kepada Allah, mengenal Allah, beribadah hanya kepada Allah, menjadi orang yang baik, berjiwa sosial yang tinggi, sesuai fitrah kita, dan hidup kita akan baik-baik saja. Itu yang disebut fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah, ay la tubaddilu li dinillah. Jangan kau rubah-rubah agama Allah. La tabdila li dinillah. Jangan merubah agama Allah. Khalaqal awwalina dinal awwalin. Agama Allah ini agama Islam, agama yang hanif, yang lurus. Sebagaimana Nabi Ibrahim, sebagaimana nabi-nabi terdahulu, agama tauhid, menyembah hanya kepada Allah. Ini la tabdila li khalqillah. Terus kita lanjutkan. Dzalika dinul qayyimu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ad-dinul qayyim ay atamassaku bisyariah. Berpegang teguh kepada syariat. Wal fitratu as-salimah huwa ad-dinul qayyim. Fitrahnya manusia yaitu beragama yang lurus, agama Islam. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Falihada la ya'rifunahu aksarun nasi fahum anhu nakibuna kama qala ta'ala wa ma aksarun nasi walau harus tabi mu'minin. Meskipun demikian, kebanyakan mayoritas dari manusia itu mereka tidak mengetahui, tidak mampu membedakan kebaikan dan keburukan, bukan karena fitrahnya, tapi karena hawa nafsunya, karena egonya. Mengetahui bahwa kejahatan itu dilarang, mengandung kerusakan, tapi tetap berbuat jahat, bukan karena tidak tahu, tapi karena mengikuti hawa nafsunya. Munibina ilaihi ay balkunu al-muwahhidin al-mukhlisin lahu al-ibadah la yudida biha siwahu. Menjadilah orang yang kembali kepada Allah, ay raji'in, bertaubatlah kamu semua, kembali menjadi al-muwahhidin al-mukhlisin. Wattaquhu ay khafuhu wa raqibuhu, takutlah kepada Allah dan muraqabah, merasa diawasi Allah. Wa aqimus shalah wa hiya at-ta'at al-'azimah, dirikanlah salat karena salat ini adalah ketaatan yang agung. Wala takunu minal musyrikin, jangan menjadi bagian orang-orang yang menyekutukan Allah, menduakan Allah. Kamu saja sendiri, wahai manusia, jika diduakan tidak mau.
Kalau ada orang yang mengklaim hakmu, kamu akan marah. Kenapa kamu menduakan Allah? Kenapa kamu mempunyai pemikiran ada Tuhan selain Allah yang memiliki kekuasaan selain Allah? Wong kamu saja tidak mau kalau diduakan. Wa minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ay la takunu minal musyrikin alladzina qad farraqu dinahum. Jangan menjadi sebagaimana orang musyrik. Orang musyrik itu antar satu suku dan suku lain memiliki Tuhan yang berbeda-beda, saling bermusuhan. Begitu juga ahlul kitab juga banyak golongannya. Mereka saling terpecah belah dan saling bermusuhan antara satu yang lainnya. Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Setiap golongan merasa bangga dengan agama mereka. Setiap golongan merasa benar atas pendapat-pendapat mereka. Kamu jangan seperti itu. Wala takunu minal musyrikin. Jadi tetaplah at-tamassaku bisyariah, berpegang teguh kepada syariat, dan al-fitrata salimah, kembali kepada fitrah yang lurus, yaitu manusia yang baik, yang penuh kasih sayang, saling tolong-menolong, dan memberi kemanfaatan. Demikian penjelasan kajian kita pada hari ini, yaitu tadi mulai ayat ke-28 sampai ayat 32. Untuk berikutnya yaitu session dialog interaktif dipandu Mas Ari. Monggo. Baik, untuk Anda Mitra Pas yang sore kali ini ingin bergabung, Anda bisa telepon di 0295385877. Kemudian juga WhatsApp bisa juga Anda manfaatkan lewat 085277999101 atau komentar di kanal YouTube kami Mitra Pas FM Pati. Yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, dari Mas Kasir ini menanyakan tentang berdoa ya semampunya Ustadz, karena memang ya kalau bahasa Arab saya itu ya yang paling hafal ya Allah maghfir lil mu'minin wal mu'minat, kemudian juga sapu jagat seperti itu, Rabbana atina fid dunya hasanah ila akhirih sampai selesai. Nah kemudian terkadang ada beberapa kaidah-kaidah untuk berdoa katanya lebih detail. Kalau misalkan ya kepingin kaya ya kayanya dalam hal apa, uang atau segala macam. Kalau pengen pinter ya pengen pinter dalam ilmu apa, katanya detail seperti itu. Apakah demikian Ustadz atau bagaimana? Mohon mencerahnya Ustadz. Ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Orang yang meninggalkan berdoa berarti dia meninggalkan ibadah, merasa jumawa, dan Allah tidak suka itu. Allah suka melihat hambanya merasa butuh, al-fakir. Dan cara berdoa itu berbeda-beda. Abu Bakar itu kalau doa hanya diam. Ketika ditanya kenapa kamu hanya diam, Abu Bakar menjawab, Allah lebih mengerti apa kebutuhanku. Nabi Ibrahim ketika dilempar Raja Namrud, dilempar menuju bara api, datanglah malaikat Jibril kemudian bertanya, "Hai Ibrahim, aku diperintahkan Allah kepadamu untuk menolongmu." Nabi Ibrahim menjawab, "Aku tidak butuh pertolonganmu, aku hanya butuh pertolongan Allah." "Ya kalau begitu kamu minta kepada Allah." Dijawab Nabi Ibrahim, Allah lebih mengetahui apa kebutuhanku saat ini. Akhirnya kulna ya narukuni barda wasalaman ala Ibrahim. Tetap ia terlempar di bara api tapi merasakan dingin dan nyaman. Juga ada kalanya doa itu sebagian riwayat itu di zaman Nabi Musa. Ketika Nabi Musa minta ini hujan, minta siraman, itu tidak kunjung hujan. Akhirnya Nabi Musa munajat, diberitahu Allah, disuruh minta doa kepada Baros, seorang waliullah. Setelah sampai Baros, ternyata doanya itu ya mungkin karena dia makomnya wali itu nggak pakai aturan. Cara doanya Baros, ya Allah, apakah stok hujanmu ini sudah habis sehingga nggak turun hujan? Ya Allah, bukankah perilaku manusia, maksiatnya manusia ini tidak mengganggumu sama sekali, lalu kenapa enggak hujan? Itu langsung hujan. Jadi macam-macam. Doa itu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Lah doa yang terbaik ya doa minta ampunan tentu.
doa minta ampunan kepada Allah. Yang paling masyhur ya doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Atau tuntunan doa dalam Al-Qur'an, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Atau doa dalam bahasa Jawa juga tidak apa-apa. Ya Allah, kami mohon maghfirahmu, mohon ampunanmu. Ya Allah, berikan yang terbaik bagi kami. Jadi doa ini bagian dari ibadah. Dan setiap orang itu memiliki cara doanya masing-masing. Yang penting jangan lupakan doa mohon ampunan. Begitu Mas Adi. Baik, sesaat lagi maghrib kita harus segera closing. Mohon doanya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, teguhkan hati kami untuk selalu berada di agamamu. Ya Allah, berikan pertolongan kepada kami untuk selalu taat kepadamu. Ya Allah, Allahumma arhamna bitarkil ma'siyah. Ya Allah, kasih sayangi kami. Berikan kasih sayangmu kepada kami agar kami dapat menghindari segala kemaksiatan dan kedurhakaan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Mitra Pas dimanapun berada, kajian hari ini telah berakhir. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Amin. Dan semoga kita dimudahkan untuk melaksanakan ketaatan dan kebaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir insya Allah selalu bisa Anda simak setiap hari Rabu dari pukul 17 hingga maghrib tiba. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Rifanili pamit undur diri. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, demikian tadi telah Anda ikuti kajian Tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Kajian Tafsir Quran Ibnu Katsir di Radio Pas FM Pati bisa Anda ikuti kembali pada Rabu minggu depan. Anda juga bisa mengikuti kajian rutin malam Jumat Tafsir Ibnu Katsir ba'da maghrib, diawali sholat berjamaah di Masjid Al-Istiqomah, Jalan Sunan Prawoto, Sukolilo. Dan setiap selapanan malam Jumat Wage jam 7 malam ba'da sholat Isya. Anda juga bisa menghadiri majelis dzikir mujahadah dan istighosah bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh di Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Dukuh Tambang Sari, Kedung Winong, Sukolilo. Radio Pas Padi. Saat sholat maghrib telah tiba.